Kalau Tuhan menangkap balam, jangan ditambat di tengah halaman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya adik-adik belum sarapan. Udah sarapan? Pak, belum katanya. Apa kabar semuanya? How are you today? Baka kasadonyo. Pripun kabare? Sudina. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal. Yang mau masuk ke SMK Negeri 4 ini lebih orang. Yang diterima hanya 600 orang. Berarti ada 1.004 yang tidak lulus tereliminasi. Jadi saya dari awal tadi, kenapa ini anak-anak ini awal pintu depan saya sudah disambut pas pampres. Luar biasa. Peci saya dicopot, diganti dengan tajak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana lelaki bertanjak, di situ perempuan bertudung. Jadi aslinya pantun itu begitu. Sekarang dirubah orang. Di mana bumi dipijak, di sinan awak berkodak. Jadi luar biasa. Depan disambut, mobil tak boleh masuk. Mobil jangan masuk, Pak. Ini Ustaz kompang, Masya Allah. Sampai digantikan baju merah, celana putih, sampai kepala sekolah, banyak sekali makanan. Tapi karena kita mau segera sampai kemari, suasana pun tenang. Ada pentasnya, gedungnya. Memang warna itu, kenapa warna dipasang? Ternyata warna oranye itu semangat. Dan tulisan untuk bagi yang kurang makan, itu bagus pakai warna. Itu maka jeruk itu dipilih Allah warna oranye. Semangat. Nah, jadi yang pakai baju oranye bagus. Ini kan bulan ini tidak hujan. Sampai rumput-rumput di jalan Panam ini kuning. Tapi di SMK 4 tetap menghijau. Luar biasa. Kayak gitu. Di tempat lain jangankan hijau, yang kuning berguguran semua. Di SMK 4 bunga-bunga. Ini saya ini sekarang rasa India ini sekarang. Pakai ini pula. Tinggal hujan-hujan sih. Jadi saya sebagai Ustadz Abdul, saya sekarang kembali ke masa-masa di SMA, SMK. Jadi saya beda-beda tipis lah sama umur adik-adik sekali. Ketika masa-masa umur 16, 17, 18, waktu saya tidak SMA, tidak SMK, saya Madrasah Aliyah di Indragiri Hulu. Saya rasakan susahnya di umur-umur 6 godaan perempuan. Adik-adik masih tergoda dengan perempuan? Tidak. Alhamdulillah. Kalau masih tergoda dengan perempuan, berarti kalian selamat. Tapi kalau tidak tergoda, itu saya lebih khawatir lagi. Ya Allah, selamatkan adik-adik kami, ya Allah. Jadi kenapa di dalam ajaran Islam dipisah antara laki-laki dengan perempuan?
Orang kalau kerja di rumah makan, ada rendang, ada gulai, ada ayam pop, ada ikan panggang. Tapi dia makannya malah makan ikan asin. Kenapa? Karena hilang selera makannya tiap hari melihat makanan enak. Begitu juga dengan, mohon maaf, oknum koreografer, orang yang di salon, penata, kecantikan. Itu karena sudah terlalu sering melihat perempuan, hilang seleranya nengok perempuan, malah berselera menengok. Ya Allah, selamatkan adik-adik kami, ya Allah. Itulah kenapa dipisah antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa laki-laki dengan perempuan dalam Islam dipisah? Supaya instingnya tetap tajam. Kenapa perempuan itu ditutup? Kita pergi ke pasar pagi Arengka. Ada jual buah. Buahnya dibuka di pinggir jalan, buah jeruk dari jam pagi sampai petang, siang sudah 2 hari, lisut, berdebu. Yang satu lagi jeruknya di dalam kaca, di etalase dengan udara dingin yang segar. Mau ambil yang terbuka pinggir jalan atau yang tertutup? Tertutup. Itulah kenapa adik-adik ditutup. Saya kalau mau saya bisa berdiri di sini, kaki saya nginjak karpet, lebih tenang, lebih sejuk, lebih adem, lebih ayam. Saya di sini dan kita sama-sama panas. Jadi tak ada alasan, itu satu ngomong aja itu, dia ngomong di sana. Enggak. Kita sama-sama panas, walaupun agak dingin sedikit lah daripada ini. Jadi godaan yang pertama melewati umur-umur 16, 17, 18 ini adalah godaan perempuan. Maka mudah-mudahan adik-adik semuanya lulus insyaAllah, amin. Tadi ketika saya bersimpang, simpang apa namanya? Simpang Purwodadi, saya buka handphone, langsung terbuka perempuan yang sedang menangis curhat karena 5 tahun pacaran dibatalkan laki karena tidak punya uang sewa gedung. 5 tahun pacaran, kenapa kau batalkan hanya nggak punya uang sewa gedung, kata dia. Sebetulnya nangisnya bukan karena sewa gedung itu. Nangisnya karena, ya tahu sendiri lah, kalau orang 5 tahun pacaran itu sama macam iklan roti. Dibuka, dijilat, dicelup, nggak dimakan-makan. Kira-kira kalau 5 tahun pacaran, dari mulai SMA sampai semester 5 sampai kuliah, yang rugi laki-laki apa perempuan? Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin gembung. Laki-laki apa perempuan? Yang malu laki-laki apa perempuan? Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang mesti berhenti sekolah, diasingkan tak kemana, laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan meregang nyawa, laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Banyak. Bodoh itu. Ustaz ngomongnya kok begitu Pak Ustaz? Saya tidak melihat kalian sebagai perempuan. Saya melihat kalian sebagai anak saya. Saya melihat kalian sebagai adik saya. Begitu juga kita laki-laki, kita tidak melihat mereka sebagai objek. Ya Rasulullah, datang seorang laki-laki. Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Oh, ini kurang ajar. Sahabat mencabut pedangnya. Kalau gitu kita pancung kepalanya. Kata Nabi, jangan. Nabi tidak mau orang takut. Nabi ngajak dialog. Bagaimana kalau orang berzina dengan adik perempuanmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan anak perempuanmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan ibumu? Ternyata kita hanya melihat orang lain sebagai objek. Lihatlah sebagai bagian dari keluarga kita. Walaupun saya minim keluarga perempuan. Saya laki-laki, adik saya laki-laki. Dua-dua laki-laki, tak ada perempuan. Anak saya yang pertama Mizian Hazik Abdillah, nomor 2 Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Laki-laki dua-duanya. Tapi saya tetap merasa bahwa perempuan adalah bagian dari diri kita. Adik-adik siap menjaga perempuan? Tapi jangan gara-gara ini nanti WA dia terus. Mas ditanya, kau kok WA aku? Kan pesan Ustaz Somad menjaga kamu sayang. Apa ini pacaran-pacaran ini? Kami ini enggak
kami ini bukan pacaran Pak Ustadz, ini pacaran syariah. Tengoklah panggilan kami Pak Ustadz, ya akhi ya ukhti. Bulan pertama ya akhi ya ukhti, bulan kedua ya habibi ya habibati, bulan ketiga ya almarhum almarhumah. Enggak ada itu yang namanya pacaran syariah, itu tidak ada. Maka serius aja sekolah. Ustaz Saman apa? Dulu waktu SMA, waktu aliyah di Air Mole itu tidak ada pacaran sama sekali. Bisa kalian datang jalan-jalan ke Indragiri Hulu, dari Pekanbaru, Pangkalan Kerinci sampai Ukui, terus ke Air Mole, datangi sekolah saya, tanya kawan-kawan saya, tanya guru saya, ada Abdul Somad itu pacaran? Enggak. Kenapa? Karena saya malu sama perempuan. Ada kawan saya sampai ngejek, "Man, kau aku tengok nggak pernah ngomong sama perempuan. Kau aku tengok tak pernah jalan sama perempuan. Jangan-jangan kau homo." Saya diam aja. Habis itu dia ngejek terus. "Kau aku tengok nggak punya pacar, kau nggak punya cewek. Jangan-jangan kau nggak ada selera sama perempuan." Habis itu saya diam aja. Karena udah 2 kali berarti dia mesti dibalas kan. Terus saya bilang, "Kau bawa adik kau ke sini, kalau tak hamil gunting telinga." Merah muka dia. Saya bilang udah siap. Kau bercakap, aku bercakap. Kalau kau ini, aku duluan. Jadi jangan kita kalau dibully orang, diejek orang, diam. Jangan. Adik-adik juga begitu. Kalau dibully, diejek orang, jangan diam. Apalagi di sekolah nggak berani. Mengamuknya ke rumah sama mak pula tuh. Ini kalau ada model begini, pukul pakai panci kepalanya. Nah, jadi tentang perempuan ini, dulu zaman saya tamat tahun 1996. Internet baru ada, pertama kali saya punya email tahun 1999, 3 tahun setelah tamat SMA. Jadi zaman saya untuk kenal dengan perempuan itu mesti punya keberanian yang luar biasa, baru bisa kenal sama perempuan. Zaman sekarang, zaman saya dulu kalau mau kenal sama perempuan, mandi dulu, sisiran dulu. Yakin. Zaman sekarang tak perlu mandi. Cuci muka, pakai filter. "Hai sayang." Zaman saya dulu kalau mau ketemu sama perempuan itu punya keyakinan diri, kepercayaan. Zaman sekarang tak perlu. Cukup cari FB-nya, lalu kemudian kirim message, say hello. DM, cari Instagramnya. Alah Ustaz Somad macam tahu aja Instagram. Saya walaupun udah tua punya Instagram juga. Yang mana Instagram Ustaz Somad? Itu yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Jadi kira-kira zaman saya dengan zaman adik-adik untuk buat dosa lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah. Untuk komunikasi, cari FB, cari Instagram, cari TikTok, Instagram, kilogram, Telegram. Dapat nomor, dapat nama, langsung dapat. Zaman saya sulit. Zaman dulu, zaman nenek-nenek kita jauh lebih sulit. Rumah waktu itu rumah panggung, rumah kayu. Jadi mereka kalau mau manggil perempuan, diambillah lidi. Tahu lidi? Itu kan celah papan, itu kan bolong kan? Itu dijuluk pakai lidi dari bawah. Zaman dulu, itu kalau nampak ada lidi naik, itu sama dengan miss call zaman sekarang. Laki-laki perempuan tak boleh komunikasi. Bagaimana zaman dulu laki-laki dengan perempuan berkomunikasi waktu mau pergi ke surau? Perempuan dari sana, laki-laki dari sini, dituliskan surat, diletakkan sini. Sambil lalu. Baru nanti dia baca di rumah. Ditulis, mencari kata-kata. Ku biarkan pena ini menari-nari di atas kertas yang suci. Mewakili rasa yang tak pernah mati dan berhenti. Itu kenapa orang dulu itu puitis. Orang sekarang enggak. Langsung WA. ASS, WR, WB. Hai. To the point. Tidak basa-basi. Alhamdulillah SMK 4 Pekanbaru masih lagi memegang tradisi. Pantun tak putus-putus. Protokol berpantun. Pak Kepala Sekolah berpantun. Akhirnya saya pula malu berpantun. Kalau Tuhan memakai
Katun dipakai di hari Jumat. Ustaz Somad tak lagi berpantun, sudah dihabiskan SMK Negeri 4. Jadi Bapak Ibu, saya sedang berada di SMK Negeri 4. Dalam masalah adat istiadat dan budaya Melayu, jangan ragukan lagi. Laki-lakinya pakai baju Melayu, perempuannya pakai baju kurung. Kenapa laki-laki pakai baju Melayu? Karena laki-laki orang Melayu tidak boleh pakai celana sempit. Bukan perempuan, laki-lakinya. Sekarang saya tengok anak-anak muda pakai celana, masuknya pakai kresek. Sempit ujung. Tengok laki-laki baju Melayu. Aslinya baju Melayu ini tidak. Ini baju Melayu masih agak kurang sedikit. Aslinya tak boleh nampak laki-laki itu belahan celananya. Maka dia pakai songket. Songket laki-laki kalau dia sudah menikah di bawah lutut. Kalau dia masih lajang di atas lutut. Kenapa dibuat di atas lutut? Supaya mudah dia membuka silat. Kalau macam-macam. Kenapa dibedakan letak songket laki perempuan? Supaya bininya dan perempuan tahu, oh ini sudah berbini, ini belum berbini. Begitulah halusnya. Perempuan juga begitu, pakai baju kurung. Kenapa perempuan pakai baju kurung? Karena auratnya dikurung. Pinggang tak boleh sempit. Sekarang ada orang pakai baju longgar, tapi di pinggang diikat pakai kabel. Nampak lekuk tubuhnya. Baju Melayu tak boleh diikat. Jadi longgar saja ke bawah. Dan baju atas itu menutup sampai hampir ke lutut. Coba berdiri salah satu anak SMK. Ini yang pakai baju ungu, berdiri. Tak mau berdiri, tak apa-apa. Begitulah anak SMK 4 tak mau berdiri karena budaya malu. Dari mana Ustaz tahu? Itu ada tulisannya. Ya. Nabi Musa menikah dengan anak Syuaib. Nabi Musa menikah dengan perempuan anak Syuaib. Maharnya 8 tahun mengembala kambing. Kira-kira kalian mau nikah maharnya 8 tahun mengembala kambing? Mahar sekarang seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Dibeli di pasar pagi Arengka. Dia mau menikah 8 tahun mengembala kambing. Tidak ada satupun ayat dalam Quran bercerita bahwa oh anak Syuaib itu cantik. Tidak ada. Satu pun tak ada ayat Quran cerita tentang kecantikan anak Syuaib. Bukan macam orang Melayu. Rambutnya bak mayang terurai. Alisnya bak semut beriring. Bibir bak delima merekah. Pipi bak pau dilayang. Tak ada menceritakan tentang kecantikan anak Syuaib. Tapi ada satu ayat. Tamshi al-istihya. Dia berjalan dengan sikap malu. Perempuan itu dihormati, dimuliakan, sifatnya cuma satu. Kalau dia punya malu. Tapi kalau udah perempuan tak ada malunya lagi. Apakah perempuan SMK 4 ini punya malu Pak Ustadz? Saya sudah menengok dengan mata kepala saya sendiri. Ustadz aja nyuruh berdiri tak mau dia. Apalagi yang tak Ustadz. Nah, mudah-mudahan Allah menjaga adik-adik siswi SMK 4 dan yang laki-laki juga dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kawan saya ada jadi guru di salah satu sekolah di Pekanbaru. Tak boleh sebut nama sekolahnya, menjaga kode etik jurnalistik. Pemeriksaan handphone. Periksa handphone. Periksa. Panggil orang tua. Yang bapaknya tak bisa, ibunya. Datang ibunya. Anak ibu ini kurang ajar, handphonenya sudah kami periksa macam-macam, tidak berakhlak, tidak bermolar. Saya mau ngetes, masih sadar telinganya atau tidak. Akhirnya udah selesai ngamuk, guru, ibunya ngomong, mohon maaf Pak, itu handphone suami saya. Jadi bawa anak saya. Jadi anak-anak yang kacau ini juga berawal dari rumah yang kacau. Makanya
walaupun Bapak Ibu wali murid SMK 4 tidak hadir di sini, tapi rekaman ini nanti tolong sampaikan, share linknya melalui channel Tabung Wakaf Umat official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Karena semua hasil YouTube ini dipakai untuk biaya operasional pesantren Nurul Azhar. Kalau adik-adik Bapak Ibu nanti mau ke Nurul Azhar, dari sini terus ke Jembatan Leton sampai ke Simpang Bingung, jangan bingung-bingung lagi. Belok ke kiri. Belok ke kiri sebelum TPU Kopit. Maka bunyi tagline-nya, sebelum ke TPU singgahlah ke YTWU. Kalau sudah ke TPU jangan lagi ke YTWU, karena kami tak menerima hantu. Jadi proses 3 tahun ini adalah masa-masa sulit. Kenapa kalian tidak langsung dilepas? Kenapa mesti diikat menurut SMK ini? Karena tanaman tidak bisa langsung kalau batangnya belum kuat. Dia mesti disimpan di pot dulu. Ini seperti daun bakung ini tak bisa. Kalau langsung mati dia. Maka disimpan dulu di SMK 4. Pakai baju seragam, rambutnya diperhatikan, kukunya diperhatikan, kebersihan, keindahan, itu K3 kan. Di sini bukan cuma anak orang yang dijaga di SMK 4 ini. Anak monyet pun dijaga. Kayak kian pergi ke Makkah, jangan lupa bawa kotak. Sudah lama selalu selamat ceramah, baru di sini ya ada ciga. Itu monyet hewan yang frontal. Dia tidak bisa nyaman kalau ada orang yang memusuhi dia. Kenapa? Maka saya lama tadi benar. Bisa pula dia nyaman membawa anak-anaknya. Itu berarti dia tak pernah diganggu di sini. Kucing pun dengan nyamannya syuting. Saya pun terus terang nyaman saya rasa di sini. Begitulah udah lama ya saya jadi ustadz. Kenapa baru sekarang diundang SMK 4? Acok-acok kemari. InsyaAllah mereka lapor ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, godaan yang pertama adalah godaan perempuan. Dan perempuan godaannya juga adalah godaan laki-laki. Kalian jaga dengan baik. Air minum, di atasnya ada tulisan, do not accept if seal is broken. Jangan terima kalau segelnya rusak. Sampai di sini paham? Gak usah dijelaskan ya. Air minum botol 600 ml harganya 5.000, tak ada harga kalau segel rusak. Apalagi kalian besti. Macam mana bunyi ayam? Kuk 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 kuk. Macam mana bunyi anjing? Kuk 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 kuk. Macam mana bunyi buaya? Hai sayang. Awas, hati-hati kalian. Semua yang di air kalau sudah naik ke darat jahat, lintah. Jadi lintah darat. Buaya, tuh udah tahu. Kalau ada laki-laki, bukan ayahmu, bukan abangmu, bukan adikmu, balik kepada kamu, kamu wajib curiga. Walaupun dia ustaz setan. Ya. Tapi dia udah macam abangku, dia udah macam adikku, dia udah macam ayahku, dia udah macam keluargaku. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Buaya bertindak bukan karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan. Tapi kalau ditengoklah dari wajah adik-adik SMK 4 ini orang baik-baik semua. Amin. Kalau tak baik, takkan lulus mereka SMK Negeri 4. 1.400 saingannya lulus. Sedangkan 1.400 saja lulus. Apalagi ke rumah calon mertua. Maka bapak-bapak yang ada di rumah, kalau kalian mau mencari calon menantu kalian ada di SMK Negeri 4.
Jangan tepuk tangan dulu, tunggu. Apa yang mau diharapkan dari laki-laki yang tidak punya amanah untuk menjaga keluarganya, untuk menjaga harga dirinya, untuk menjaga harkat martabat. Pulang jam 1 malam, mabuk, nabrak perempuan di tengah jalan, meninggal dunia. Umur baru 21 tahun. Bukan anak orang kaya, rumah ngontrak, bapak ibu tak lengkap, broken home, bisa punya mobil. Dari mana uangnya? Kalau tak jual apa? Iya, enggak Ustaz ngomong begini di sekolah. Bahasa Ustaz menjijikkan. Ustaz ini ngomongnya tidak sopan. Mendengarnya aja kalian jijik. Apalagi mah? Itu maksud saya. Jijik tak mendengarnya. Nah, jangan kalian lakukan. Saya sudah sampaikan. Saya tidak ngomong. Kenapa Ustaz berapi-api semangat SMK Negeri 4 ini? Beda kalau saya ceramah di masjid. Kalau di masjid saya tak begini. Saya slow aja. Marilah kita ingat mati. Dan malaikat Allah ta'ala. Kalian masjid orang tua-tua semua. Tak mungkin dia orang tua itu saya ceramah. Kita jaga harkat kehormat. Apa yang mau dijaga? Udah bercucu dah. Saya ngomong begini. Ini kan anak muda. Kalau di masjid saya slow aja. Pengajian kita malam ini adalah malam pertama di alam barzah. Tapi ini cerita tentang masa depan. Di masjid itu orang-orang tua masa lalu. Kalau mau masa depan, datanglah ke SMP Negeri 4. Nah, jadi ujian yang pertama ini insya Allah lulus. Bisa jaga kehormatan? Bisa jaga harga diri? Janji. Jangan ada dusta di antara kita. Yang kedua, ini yang lebih parah. Lewat cewek cantik, slow aja, nggak tertarik. Lewat cewek putih, muka Cina, tangan Afrika. Tolong. Kalau kebetulan yang saya cakapkan ini mengena ke dirinya, tidak ada unsur kesengajaan. Saya Ustadz yang tak pandai sindir-menyindir. Jangan bilang ini Ustaz ini nyindir enggak. Kuncin dengar tausiah Ustaz Somad satu. Jangan tersinggung. Karena ada beberapa jamaah dengar tausiah saya tersinggung, pulang meninggal. Lewat cewek cakep, cuek aja nggak ngelihat. Lewat orang cantik, masa bodoh. Lewat laki-laki, meniti elu. LGBT, L, lesbi, G, gay, B, biseksual, E, transgender, transseksual, ACDC. Bateri bisa, PLN bisa. Ya Allah selamatkan anak-anak kami ya Allah. Man wajadtuhu ya'malu 'amala qaumi Lut. Siapa yang tertangkap melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtilil fa'il wal maf'ul. Pelakunya hukum mati, korbannya pun hukum mati. Kira-kira ini adil atau tak adil? Kok adil? Pelakunya dihukum mati, oke. Begitu hebatnya SMK Negeri 4. Sebelum moto dia kasih kode. Jadi kita pun gini dulu. Kalau di tempat lain sengaja dicarinya kapan kita silap. Tawa. Pelaku dihukum mati, wajar. Tapi korban, kenapa korbannya dihukum mati? Ini korban tidak ada yang dihukum. Kenapa korban dihukum mati? Ternyata korban sodomi akan menjadi pelaku dan lebih ngeri lagi ke depan. Ya Allah selamatkan anak-anak kami ya Allah. Dulu saya dikatakan orang, selamat Ustaz Somad, anak Ustaz laki-laki. Kalau laki-laki itu Ustaz, bengkaknya di sini. Kalau perempuan bengkaknya, tak usah tunjuk. Tapi sekarang mengerikan. Kumis melintas, badan berotot, tegap-tegap perkasa di tempat-tempat fitness. Pasti tanya, di mana SMK Negeri 4? Sana. InsyaAllah. Alhamdulillah, Bapak Babin Kamtipmas ada. Tolong, saya mau
Yang begini-begini ini diadakan razia. Namanya tidak hanya sekedar razia STNK BPKB, razia lelaki melambai. Tangkap semua dia baris-baris. Siap. Oh gitu. Ajarkan dia karate, judo, pencaksilat, macam-macam campakan ke Indonesia. Setuju? Ada melambai-lambai itu. Bagaimana cara Allah menghanguskan Eropa? Tidak dengan pedang, tidak dengan meriam, tidak dengan bom atom Hiroshima Nagasaki, tidak dengan rudal Scud dari Irak, tapi dengan apa? Dengan LGBT. LGBT menghancurkan. Muncullah virus HIV AIDS yang tak ada obatnya sampai hari ini. Mati dengan sendirinya. Itu dulu di samping Masjid An-Nur ada pohon kurma. Banyak sekali pohon kurma. Kurma. Tapi tak ada satupun yang berbuah. Akhirnya dipanggillah pakar kurma dari Thailand. Namanya Profesor Kola. Bawa Profesor Kola ke Masjid An-Nur untuk menengok kurma. Ditengoknya, kata Profesor Kola. Akhirnya setelah duduk dia bilang, Profesor Kola, kenapa Masjid An-Nur ini kurmanya tak berbuah? Kata dia, setelah kami periksa, kurma ini jantan semua. Ternyata kurma homo pun tak menghasilkan apa-apa. Akhirnya kurma jantan dipotong semua. Jantan tinggalkan satu, yang lain itu betina semua. Sekarang kurma berbuah. Panen perdana oleh Ustadz Abdul Somad. Cari beritanya, saya pun datanglah memotong kurma tadi. Padahal saya tak pernah ikut nanam. Saya giliran memotong. Akhirnya berhasillah kurma. Ada beritanya. Tengok di riaupost.com. Artinya apa? Berkembang biak dengan baik itu penghancuran generasi awal melalui ini. Nauzubillah. Berita tentang LGBT ini. Grup SD viral. Karena anak SD punya grup LGBT. Dengar dulu beritanya. Nanti saya kirim ke grup. Nauzubillah. Ini yang sedang viral lagi. Kontes transgender. Lady boy. Wajah lady, kaki boy. Saya ke Bukit Tinggi, bertamu ke rumah orang kaya. Dalam hati saya, apalah orang kaya ini? Buat jeruk di mana-mana, jeruk besar, jeruk kali. Ini jeruk nipis. Dalam hati saya, patutlah dia kaya, pelit jeruk nipis. Rupanya tahu dia apa isi hati saya, kata dia, Ustaz Somad, ini bukan jeruk nipis, Ustaz. Ini jeruk yang sudah dimodifikasi dari Thailand. Ini bentuknya macam jeruk nipis, tapi isinya manis macam madu. Ini dari Thailand. Coba Ustaz buka. Saya buka, tak ada bijinya, langsung kenyang. Lama saya merenung. Thailand ini memang luar biasa. Anggur bisa dibuatnya tak berbiji. Jeruk bisa dibuat. Orang pun ke sana balik tak berbiji dibuat. Banyak artis-artis operasi ke sana. Apa ini Ustaz Somad ini? Ngomongnya kok begini? Yang saya ceritakan ini fakta. Saya ini orangnya tak pandai sembunyi. Saya orangnya simbah daun nampak buah. To the point. Adik-adik suka yang begini langsung atau pakai berbelit. Langsung to point. Apa mau disimpan-simpan? Begitu kita di bumi Melayu, keris kita di depan. Bukan disimpan dalam dompet, itu pelet. Yang pertama yang merusak adalah seks bebas. Yang kedua yang paling mengerikan lagi di atas itu adalah LGBT. Yang ketiga, ini juga luar biasa, narkoba ini. Ganja. Oh beli ganja tak ada. Beli anjing gila. Sabu-sabu. 1 gramnya lebih mahal daripada emas. Dengan bahan kimia. Hancur. Kalau sudah kena narkoba itu tak ada harapan. Ya Allah selamatkan anak-anak kami dari narkoba. Dimasukkan ke dalam brownies. Kecanduan melalui brownies. Dimasukkan ke dalam permen. Kecanduan melalui permen. Diambil minuman kaleng. Tutupnya di atas masih utuh. Disuntikkan dari bawah.
ditutup pakai lem. Kalian minum, akhirnya merangsang, membangkitkan kecanduan, na'udzubillah. Merusak semua. Yang penting adik fokus di sini belajar, insya Allah. Cuman kadang pergaulan ini luar biasa. Bro, pakai ini pakai sabu. Aku nggak pakai sabu. Alah kau bencong. Akhirnya kita pun terpancing. Makanya pentingnya pergaulan yang baik-baik. Tapi saya yakin dan percaya SMK Negeri 4 ini pergaulannya baik-baik, insya Allah. SMK Negeri 4. SMK Negeri 4. Terus apa lagi tagline-nya? Kami tadi udah buat di dalam. Insya Allah nanti kita upload di Instagram Ustaz Abdul Somad Official. Yang belum follow. Yang pertama, seks bebas. Yang kedua, LGBT. Yang ketiga, narkoba. Yang keempat, sosial media. Sosial media ini luar biasa. Adik-adik mesti cerdas. Saya biasa kalau tausiah itu kameranya satu aja. Tapi di SMK Negeri 4 ini pun menyala abangku. Menyala kameranya. Ini apa channelnya? IG SMK 4. IG SMK 4. Segera follow. Hidup. Alhamdulillah. Pernah juga saya di satu sekolah dipasang kamera, selesai itu saya bilang, boleh minta rekamannya? Mohon maaf Pak Ustaz, mati gitu deh. Terus kenapa kalian pasang? Gaya-gaya aja gitu. Tapi di SMK Negeri 4 tak ada gaya-gaya. Mereka ini menunjukkan. Di tempat lain, pentas sengaja dibuat berhari-hari. Di SMK Negeri 4, pentasnya malah kelebihan. Ada pentas ini, ada pula pentas sujud. Banyak ustadz ulama tidak setuju kalau qari'ah baca Quran. Kenapa perempuan nggak boleh baca Quran? Karena banyak laki-laki bukan mendengar suaranya, tapi menengok bibirnya. Di SMK Negeri 4, the best. Dibuat perempuan ngaji, tapi di kutub selatan. Mana nampak? Itu tadi siswi SMK Negeri 4. Alhamdulillah. Soalnya saya pernah memuji qari'ah. Qari kita, dari sekolah kita. Selesai acara dikisah tahu. Mohon maaf Pak Ustaz, itu pemain naturalisasi. Asli anak SMK Negeri 4. Ini bukan pondok pesantren. Ini bukan sekolah Islam. Ini nasional. SMK Negeri 4. Tapi siswinya juara musabaqah tilawatil Quran. Ini muridnya dia begitu. Kenal guru-gurunya. Kalau nggak percaya, tes aja. Nah, adik-adik terjaga, terpelihara di sini. Yang 7, pagar tutup. Siapapun tak boleh masuk, kecuali Ustaz Somad. Sore buka balik. Ada jadwalnya di situ. Pagar tutup. Buka. Menjadi RW di SMK Negeri 4. Menjadi Babin Kamtibmas yang bertugas di kawasan SMK Negeri 4. Kalian pikir enak jadi Bapak Babin Kamtibmas di sini? Mereka ini ditelepon, tolong masukkan anak saya Pak. Bapak tugas di mana? Dekat dengan SMK Negeri 4. Iya, tolong masukkan Pak. Ini yang saya khawatirkan pulang dari sini. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz dari SMK Negeri 4 kemarin saya lihat YouTube-nya. Iya. Tolong lobikan Pak Junaidi, Pak Ustaz. Ku kasih tahu kepada semua kalian jamaah yang anak-anaknya ingin masuk SMK Negeri 4, jangan pakai ordal. Saya tak bisa memberi syafaat kalian masuk kemari. Masukkan anak kalian karena prestasi. Boleh dipotong untuk di-share di grup-grup orang tua. Jangan dia pikir masuk sini ini. Ustaz yakin ini anak-anak ini masuk memang karena prestasi, bukan karena memo. Yakin. Dari mana Ustaz yakin? Saya sudah ngomong lebih setengah jam, mereka masih mendengarkan. Itu menunjukkan mereka anak yang cerdas. Kalau sempat lah tadi saya kultum baru 10 menit udah yakin ya ini memo semua nih. Cerdas. Kalau ceramah, iyalah Pak Ustaz, kami di sini
bisa begini, mana bisa tertidur kepanasan. Itu ini di belakang. Tetap juga mereka semangat. Orang kalau ngantuk dengar pengajian itu dua kemungkinan. Yang pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Kadang kita kasihan juga sama setan ini. Sikit-sikit salah setan, sikit-sikit salah setan. Kata setan, aku tak ada ganggu dia yang cacingan ke setan. Aku udah lama pensiun kata setan. Yang pertama, seks bebas. Yang kedua, LGBT. Yang ketiga, narkoba. Yang keempat, sosial media. Ustaz Somad mengatakan sosial media berbahaya, tapi Ustaz punya channel YouTube? Ada. Ustaz Abdul Somad Official. Ustaz punya Instagram? Ada. Ustaz punya TikTok? Ada. Kenapa Ustaz punya medsos? Karena kalau tidak kita isi medsos itu dengan dakwah, dia akan diisi oleh yang lain. Maka adik-adik kalau mau punya channel YouTube, anak SMK Negeri 4, silakan punya channel YouTube. Kalau sudah ada isi videonya 50, saya akan buatkan video endorse. Anda mau menikmati daerah-daerah bersejarah di Riau, Istana Siak Sri Indapura, Rumah Singgah Sultan, masjid-masjid tertua, kunjungi channel anak SMK Negeri 4. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Inilah channel yang paling hebat. Channelnya belum ada, endorse-nya sudah duluan. Tapi kami nggak punya kamera yang bagus, Pak Ustadz. Siapa bilang kamera mesti bagus? Hidupkan aja kamera. Kami nggak punya tiang macam ini, Pak Ustadz. Stand, ambil batang sapu, ikat pakai karet. Ikat. Pergi dengan ke tepi sungai Siak. Hai guys. Kita sedang berada di sungai terdalam dan terpanjang di Nusantara. Kalau nggak percaya, cek aja sendiri. Dari sungai ini, kita melewati sungai Duku, kita akan terus melewati kerajaan Siak Sri Indrapura, kita pun akan sampai ke Selat Malaka. Kami sedang berada di bumi lancang kuning. Bang, jadi tunjukkan prestasi. Terserah nanti mau jadi apa. Saya mau makan siang di Arengka atas. Saya suka makan yang berkuah-kuah. Kenapa kuah? Ustadz makan kuah supaya tak terlalu banyak waktu untuk mengunyah. Kiri kanan gul, kiri kanan gul. Soto, sop juga sampai mampir makan saya makan. Tiba-tiba nampak saya kawan saya sekolah dulu satu kelas. Lama kita tak jumpa ya. Ayo bro makan nanti ku bayar ayo. Makanlah kami makan. Udah selesai makan, pas saya ke kasir mau bayar, kata kasirnya, mohon maaf Pak, Bapak nggak usah bayar karena yang kawan Bapak makan tadi dialah yang punya rumah makan nih. Aduh, kutanya punya kau? Iya. Rupanya mereka cerita karyawannya lebih 10-20 orang dibawa pergi umroh, budget mobilnya mewah. Saya tanya, tuyul kau berapa? Gimana ceritanya kau punya usaha begini? Waktu kau dulu tamat sekolah pergi ke Mesir, Mat. Aku tak bisa ke Mesir. Ayahku meninggal, aku anak yatim. Tapi aku tak putus asa. Aku jualan keliling Pekanbaru. Sampai akhirnya aku punya duit, beli tanah, sewa. Akhirnya sekarang aku sudah punya karyawan. Tentang masalah bayar tadi gimana? Saya bilang, saya walaupun kita berkawan, saya mesti bayar. Business is business. Kata dia, kita udah berkawan, aku tak mau kau bayar. Kalau kau tak mau aku bayar, berarti inilah yang pertama, wal awwalu dan akhiru. Yang pertama dan terakhir. Kalau begitu ginilah, karena kita berkawan, bayar setengah. Oke, deal. Jangan karena berkawan lalu gratis. Sampai sekarang hubungan kami tetap baik, silaturahim tetap terjalin dengan baik. Saya tanya dia, kita kan lama berkawan, iya. Tahun 96 sudah tamat. Berarti kita tamatnya aja udah 26 tahun yang lalu. 28 tahun yang lalu. Ya. Apa kesan kau sama aku? Kata dia, kau dari dulu baik, Mat. Barulah saya sadar bahwa saya ini memang dulu baik. Akhirnya kehidupan kita ini hanya sepotong kenangan. Maka tinggalkanlah kenangan yang baik. Saya datang ke SD saya, buat reuni SD. Saya datang ke SMP saya, reuni SMP. Saya datang ke SMA saya, reuni SMA. Saya datang ke UIN, reuni S1.
Saya datang ke UKM, Universitas Kebangsaan, reuni S2. Kesan saya di setiap pergi reuni-reuni, yang dulu sombong-sombong nggak datang. Kenapa? Mungkin udah mati. Nggak tahu, mungkin dia nggak punya keyakinan diri untuk datang. Jadi jaga baik. Kalau sekarang kau datang pakai mobil, itu mobil bapakmu. Kalau sekarang kau datang pakai motor, itu motor ayahmu. Kalau ayah kau mati, kau jalan kaki. Apalagi kalau mak kau kawin lagi, dapatnya bonus, belontong manis. Habis harta kau diambilnya. Kalau sekarang kau anak orang kaya, anak pejabat, itu karena belum datang KPK. Maka berhubungan dengan baik. Nanti sampai masanya setelah tamat. Sekarang saya datang ke SMK Negeri 4 tahun 2024. 2034, 2044. Reuni yang ke-20 tahun nanti kita ketemu di sini insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Abdul Samad? Betul. Bisa Ustaz datang ke SMK Negeri 4. Kami mau reuni yang kemarin Ustaz datang 2024. Insyaallah 2034, 2044, 20 tahun akan datang. Waktu itu saya berumur sekarang 27. Sekarang 47, 57, 67. Wah, tua kali saya. 2044 saya berdiri di sini, tapi waktu itu sudah tak bisa berdiri pakai kursi lah. 2044 saya berdiri di sini, adik-adik sebagian bapak-bapak ini sudah meninggal. Ibu-ibu insya Allah masih ada. Karena menurut sensus bapak-bapak lebih cepat mati. Di saat itulah kalian dipertemukan. Kau macam-macam ku ingat yang mana? Itu yang dulu ingusnya selalu meleleh. Kita nggak tahu nasib orang. Jangan sepelekan orang. Jangan jatuhkan harkat martabat orang. Jaga hubungan baik. Dulu kau kan waktu sekolah SMK kan hitam kali. Iya, kau macam nggak tahu aja suntik putih. Udah 3 ton bengkoang masuk ke badan. Ya? Jangan pernah melecehkan, menjatuhkan harkat martabat orang. Ini sekarang banyak orang dengan bangganya, oh sekolah pakai motor, knalpotnya disunat. Bro. Hari Sabtu malam Ahad. Ini hari apa? Hari Jumat. Besok hari Sabtu. Hari Sabtu sore pakai motor belian bapak, bunyi knalpot. Bep. Pas lewat depan rumah dia, bep. Punya ayahmu, bukan punya kau. Hai bapak yang ada di rumah, walaupun kalian tak datang sekarang di SMK Negeri 4, bapak-bapak yang lain, kalau kalian sayang sama anak, bukan dengan kalian belikan motor yang mahal, bukan dengan kalian belikan mobil yang mahal, mobilnya kaca hitam, anak kalian jadi playboy cap tupai. Lompat sana, lompat sini, lompat, habis pohon kelapa berlubang semua. Kalau kalian sayang pada anak, bukan dengan kalian buatkan rumah kamar besar toilet di dalam, kamera menyala. Bukan begitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz datang ke rumah saya? Apa acaranya Pak? Maulid Nabi? Tidak. Isra Mi'raj? Bukan. Nuzul Quran? Bulan Ramadan? Terus acara apa? Kenduri? Tidak. Apa acaranya? Ruqyah Pak Ustaz. Siapa yang mau diruqyah? Anak saya Pak Ustaz. Tolong Ustaz ruqyah Pak Ustaz. Apa masalahnya? Dari pagi, siang, malam, tak mandi, tak sekolah, tak makan, tak sholat, menembak musuh yang tak mati-mati. Tolong dulu Pak Ustaz. Siapa yang membuatkan kamar? Saya Pak Ustaz. Siapa yang memasangkan AC di kamar? Saya Pak Ustaz. Siapa yang memasangkan internet wifi 24 hour non-stop? Saya Pak Ustaz. Siapa yang memberikan dia handphone gadget 25 juta? Saya Pak Ustaz. Siapa yang membuat dia kecanduan ini? Ustaz. Aku pula kau salahkan. Aku tak bisa datang Pak. Tak bisa Ustaz, tolong ruqyah anak saya. Tak bisa. Karena bukan salah saya. Dan saya belum pernah, yang tahu saya doa itu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tak ada doa Allahumma inni a'udzubika min sosmed. Cerdas bersosial media. Share ceramah, bagus. Share hadis, bagus. Share nasihat-nasihat. Tapi saya bukan ustaz, saya tak bisa ngomong. Tak usah ngomong. Share foto aja. Hari ini foto K3 tuh. Share.
Jaga kebersihan, jaga keindahan, jaga keamanan. Hari yang kedua, budayakan malu. Mari jaga malu, jangan buat malu, jangan malu-maluin. Ya. Hari ketiga, pagar tutup. Belajarlah di SMK Negeri 4. Jangankan aurat, pagarnya aja tertutup, apalagi aurat kamu. Tak susah buat konten itu kalau orangnya cerdas. Ini kadang handphonenya cerdas, namanya smartphone. Yang punya bodoh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi saya berdiri jam 8:30, sekarang sudah jam 9:30. Rupanya kalau kita ngomong di depan orang yang cerdas, nggak terasa lama, tapi terasa kesemutan kaki saya 2 seder. Saya sebetulnya tausiah itu tidak ada pakai batas waktu tertentu, tergantung mut-mutan. Pernah di Jalan Sudirman itu, tak boleh sebut nama kantornya, saya tausiah 5 menit. 5 menit habis itu saya tutup, saya turun. Dikejar sama panitia sampai ke parkir. Ustaz, kenapa Ustaz merajuk ya? Enggak, saya enggak merajuk, saya bilang. Saya bukan Ustaz yang merajuk. Terus kenapa Ustaz cepat kali selesai? La tu'alliq al-jawahir fi a'naqil khanazir. Jangan gantungkan permata di leher babi, saya bilang. Jadi kami babi Pak Ustaz? Enggak. Babi kok tersinggung, saya bilang. Oh, wadah. Masa kita sedang tausiah dia sibuk di belakang. Ini meja, saya tausiah dalam gedung tertutup. Tausiah di outdoor itu jauh lebih sulit daripada indoor. Kalau indoor itu tertutup. Tapi rupanya mereka indoor bukan cuma tertutup ruangannya, hati mereka tertutup. Di sini memang outdoor, tapi hati mereka terbuka, Masya Allah. Jadi waktu saya sedang tausiah, mereka di belakang sini, hampir saya rupiah lagi orang itu. Lama saya merenung, ini kalau kuteruskan tausiah ini, nanti aku mengamuk-ngamuk. Kalau kuteruskan, ini ada jalan di belakang. Kalau kuteruskan aku mengamuk, naik darah tinggiku, naik asam uratku, naik asam lambungku. Bagus aku selesai pulang. Demikianlah tausiah ini, saya pun pulang. Dikejar mereka, janganlah gini Pak Ustaz, gini. Biasa aja guys, saya bilang. Jadi adik-adik, jaga kehormatan. Ustaz dulu waktu kuliah apa cita-cita Ustaz? Inilah SMK Negeri 4 nih, tengok ditulisnya detail saya sepanjang-panjang. Ustaz, Profesor, Haji, LC, MA, DESA, PhD. 7. Satu lagi belum, almarhum. Oh. Ustaz bahasa Persia, artinya orang yang berilmu. Ustaz. Profesor dari University Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Profesor yang kedua dari University Malaysia Sabah, UMS. Profesor yang ketiga dari University Islam Melaka, 3. Itu kurang tuh, tolong buat 3. Buat. Haji yang pertama tahun 1992, waktu saya kelas 2 SMP. Itu maka saya tak pacaran. Kau boleh haji, tak boleh pacaran. Masa haji pacaran? LC itu singkatan dari licence. Licence bahasa Inggris, bahasa Prancisnya liaison, artinya ijazah. LC artinya orang ini sudah dapat ijazah untuk mengajarkan agama Islam dari Al-Azhar Kairo Mesir. MA, Master of Art. DESA itu bukan kampung. Nanti kalian ditanya, siapa yang tausiah dari di SMK Negeri 4? Ustaz Abdul Somad. Detailnya itu DSE. Ya, apa dia? Itu kampung. DSE itu singkatan dari Diplôme Études Supérieures Approfondies. Bahasa Prancis. Karena saya di Maroko itu pakai bahasa Prancis, saya dapat beasiswa dari AMCI, singkatan dari Agence Marocaine Coopération Internationale. Bahasa Prancis, selamat paginya bonjour. Selamat sore bonsoir. Apa kabar? Bonjour. Siapa namamu? Comment tu t'appelles? Nama saya Abdul Somad. Je m'appelle, je suis Abdul Somad. Je suis saya étudiant, student, Darul Hadis Etablissement, di Darul Hadis Institute.
Saya tak bisa bahasa Perancis. Je ne parle pas français. Itu jurus terakhir kalau dia payah ngomongnya. Kata dia. Je ne parle pas français. PhD itu singkatan. PH itu filosofi. D itu doktor. S3 dari University Islam Omdurman Sudan. Saya ceritakan itu supaya adik-adik semangat belajar. Yang nanti tamat SMK ditanya, kau mau kemana kuliah? Kau mau kemana? Sampai demam. Demam ditanya, bapak mau jus nak? Iya, jus mangga sikit lagi. Jus pokat sikit lagi. Jus kuini sikit, rupanya nak bini. Sekolah, Glenn, sekolah. Saya tak mau kuliah Pak Ustaz, saya mau kerja. Bagus. SMK kita jurusannya apa Pak Kepala? Padi, school, busana, 3D, ini. Mantap. Oh, banyak. Tekstil. Dulu ada calon bupati di Riau ini, dia kampanye. Kalau saya menang di sini, saya akan membangun pabrik tekstil di sini kan. Datang orang di samping, Pak pakai es Pak, pabrik es dia bangun gitu. Ada orang kaya membangun Masjid Al-Hakim di samping pantai Kota Padang. Masjid cantik, megah dan besar. Bukan ustadz, bukan profesor, bukan LC, bukan MA. Punya toko tekstil. Jadi kalian bisa berkarya. Saya ustadz, tapi anak saya tak saya paksa ke Mesir. Anak saya kalau tamat nanti SMA, terserah kau mau kemana pergi. Tak saya paksa. Saya tidak paksa, walaupun ada ustadz, saya dari Mesir, saya dari Maroko, saya dari Sudan, tak saya paksa anak saya. Kau mesti ke Mesir. Rupanya dia tak mau, dia berangkat ke Mesir, dia pulang tak jadi ustadz, jadi Fir'aun. Saya tidak paksa anak-anak saya. Yang penting bermanfaat buat umat dan bangsa. Ustaz Somad, gimana caranya ke Mesir? Yang mau ke Mesir bapak apa anaknya? Saya Pak Ustaz, bapak aja ke Mesir. Kalau bapak tak mau, tak usah. Dipaksa anak. Anak ini tidak suka interaksi dengan orang banyak. Dia sukanya berdua dengan laptop, dia desainer, dia programmer. Tidak semua manusia suka ngobrol dengan orang banyak. Dan tidak semua orang bisa sendirian dengan komputer. Sesuai dengan masing-masing. Kau suka dengan orang banyak? Enggak. Dengan komputer? Enggak juga. Terus dengan jin? Lakoni lah kau. Jadi adik-adik silakan berkarya, sekolah. Setelah itu nanti sukses dunia akhirat insyaAllah. Kalau ada yang bertanya, siapa tadi yang tausiah di SMK Negeri 4? Ustaz Somad. Apa yang dia sampaikan? Ada 4. Kenapa 4? Ya SMK Negeri 4 lah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya pribadi, buat Bapak Ibu wali murid yang ada di rumah. Bapak Ibu wali murid SMK Negeri 4 dan sekolah manapun yang ada di rumah, anak kalian di SMK Negeri 4 sudah diajarkan pakai baju celana panjang, baju panjang. Jangan sampai kalian di rumah pakai celana pendek, Pak. Hitam-hitam setampuk manggis, sudah hitam lutut bekudis. Ibu-ibu yang ada di rumah, wali murid SMK Negeri 4, anak kalian di sini sudah kutengok pakai baju kurung, pakai baju panjang, rambutnya tutup. Jangan sampai kalian di rumah pakai baju you can see. You kamu can bisa si menengok. You can see. Sampian ison delok ketiak bojone saya. Jangan sampai kalian rusak anak-anak kalian. Guru di sini sudah mendidik dengan susah payah. Inilah orang-orang yang bersusah payah mendidik anak kalian. Kalian yang punya anak, orangnya mendidik. Kalian mengandung, melahirkan, menyusukan, mengandung lagi. Mereka yang mendidik. Kita doakan ibu-ibu, guru, bapak-bapak guru panjang umur, sehat badan. Tidak ada bekas guru. Saya setiap provinsi di Indonesia ini jatahnya cuma 4 hari. Jakarta 4 hari dalam setahun. Surabaya 4 hari dalam setahun. Dimanapun tidak ada orang bisa nyuruh saya datang ceramah. Pejabat, orang kaya tak bisa. Kami kirimkan pesawat mendarat di belakang rumah Ustaz. Tak ada airport situ belum. Kami jemput Ustaz. Tidak. Di luar dari 4 hari aku tak bisa datang. Tapi ada satu permintaan yang tak bisa ditolak. Assalamualaikum, Somad. Waalaikumsalam, Bu.
kau mesti datang ke sekolah meletakkan batu pertama buat kelas. Siap. Guru tidak bisa tolak. Terbang saya langsung dari Malang sampai ke Medan, dari Medan ke Kisaran, meletakkan batu pertama, habis itu pulang. Datang bupati, kata bupati, Ustadz Abdul Somad ini susah betul diundang, tapi hari ini dia mau diundang. Mohon maaf Pak Bupati, ini bukan diundang, karena kalau diundang itu dibelikan tiket. Datang dijemput, pulang diantar. Ini saya ini datang tak dijemput, pulang tak diantar, saya bilang. Saya datang ini karena guru. Guru Ustadz sama dulu, iyalah baik-baik, gak pernah marah. Guru saya dulu kebetulan bukan macam kalian rapi-rapi. Saya dulu waktu sekolah rambut saya panjang. Paling seringlah tertarik ini. Asal panjang tarik. Saya dulu tak pakai, apa namanya, lambang. Saya tak pakai lambang, tak suka saya. Kalau ada razia, itu kena. Berapa kali kepala saya diantukkannya ke papan tulis. Tapi saya tak dendam. Tak pernah namanya saya sebut sampai sekarang. Masa Ustaz nggak dendam sama sekali? Saya tak dendam. Ingat aja sedikit. Datang saya sekolah, saya belikan kain, saya belikan baju koko, yang perempuan saya belikan baju panjang, saya masukkan beberapa lembar duit dalam untuk kenang-kenangan, saya bungkus, saya serahkan, saya cium tangan. Terima kasih Ibu, tak bisa saya membahagiakan Ibu. Kalian nanti jadi apapun kalian, bupati, gubernur, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala, tak kepala, datang kalian kemari. Jangan kalian datang kemari hanya ingin menunjukkan mobil kalian mewah. Itu mobilku Bu, mobil kalian mana? Jangan datang kalian ke sini hanya untuk menunjukkan gelang kalian. Jam berapa sekarang ya? Gatal ya. Jangan kalian datang ke sekolah ini hanya untuk menunjukkan kalian orang kaya. Ustaz Sawan ngomong aja begitu. Itu dia datang kemari pakai mobil. Mobilnya itu harga 2 miliar. Punya orang. Bukan punya saya. Ini ku jelaskan ini supaya jangan sampai nanti kantor pajak datang lagi ke rumah. Itu yang dapat saya sampaikan di akhir pertemuan. Saya dari tadi mau berhenti tapi rasa-rasanya sulit meninggalkan kalian. Anak-anak yang dididik oleh guru yang baik-baik, sopan santun, budi bahasa, tata krama. Selama saya di sini tak ada yang acuh, tak ada yang cuek, tak ada yang ketawa, tak ada yang ngejek. Itu menunjukkan mereka dididik dengan pendidikan yang baik. Mudah-mudahan Allah menjadikan adik-adik semua orang-orang sukses dunia akhirat. Ala hadhihi untuk niat yang baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad